Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita mulai mentadaburi surah Al-Muddathir. Sebelum kita mentadaburi surah ini ayat demi ayat, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan sebagai muqaddimah dari tadabbur kita tentang surah ini. Yang pertama adalah tentang turunnya surah Al-Muddathir. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah, yang bersumber dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jawartu bi Hira'in syahran, falamma qadaitu jiwari nazaltu." Saya pernah melakukan ibadah sebulan di Gua Hira, dan setelah selesai saya kemudian turun. Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hira itu bukan sekali, yaitu berkali-kali. Fastabaqantu batnal wadi. Maka ketika saya turun, saya sampai di tengah lembah. Fanuditu, saya kemudian mendengar ada suara yang memanggilku. Fanazartu amami wa khalfi, saya lihat ke depan dan belakang. Wa an yamini wa shimali, ke kanan dan ke kiri. Falam ara ahadan, akan tetapi saya tidak menemukan seorang pun. Thumma nuditu fanazartu falam ara ahadan, kemudian saya dipanggil untuk kedua kalinya. Saya lihat lagi di sekelilingku, saya juga tidak menemukan siapa-siapa. Tsumma nuditu, kemudian saya dipanggil untuk ketiga kalinya. Farafa'tu ra'si, maka saya tengadahkan kepalaku ke langit. Fa idza huwa 'alal 'arsy fil hawa'i, yakni Jibril alaihissalam. Maka tiba-tiba aku melihat malaikat Jibril duduk di atas kursi bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi. Itu dalam riwayat yang lain, itu malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira. Fa akhadhatni rajfatun syadidah, maka setelah aku melihat malaikat Jibril, aku ketakutan yang sangat luar biasa. Fa ataitu Khadijah, maka kemudian saya segera pulang menemui istriku Khadijah radhiyallahu taala anha. Fa qultu dathiruni fadatharuni fasabbu alayya ma. Saya katakan kepada mereka, tolong selimuti aku. Maka mereka kemudian menyelimutiku dan menyiramkan air ke badanku. Fa anzalallahu azza wa jal, ya ayyuhal muddathir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Muddathir ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat turun surah Al-Muzammil dan surah Al-Muddathir ini memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Mana duluan? Apakah Al-Muddathir dulu atau Al-Muzammil duluan turun setelah surah Al-Alaq? Bagi kita mungkin tidak begitu penting mana duluan, ya, karena memang ulama beda pandangan di sini. Akan tetapi yang penting adalah bahwa kita bisa mengambil pesan dari turunnya 3 surah yang pertama ini. Yang pertama adalah Al-Alaq. Apa pesannya? Pesannya adalah bahwa seorang da'i harus memiliki kekuatan ilmu. Dan yang kedua adalah Al-Muzammil. Pesannya adalah bahwa seorang da'i mesti memiliki kekuatan spiritual, kekuatan rohani. Sementara Al-Muddathir itu adalah perintah untuk berdakwah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita pindah ke bahagian berikutnya tentang kandungan surah Al-Muddathir secara umum. Apa kandungannya? Kandungan secara umum adalah, pertama, surah ini dimulai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memulai dakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, memberikan peringatan kepada kaumnya, ya orang-orang Quraisy Mekah,
dan kemudian juga perintah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar dalam menghadapi sikap tidak baik dari kaumnya. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ancaman yang akan datang pada hari kiamat, di hari akhirat, di mana pada hari itu orang-orang kafir tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah salah seorang tokoh Quraisy yang sangat terkenal, yaitu namanya Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Ini adalah orang tua dari Khalid ibnu Al-Walid, yang sebenarnya dia ini yakin kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sesungguhnya adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi karena dia khawatir akan kehilangan kemaslahatan duniawinya, maka dia tetap konsisten menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai musuhnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang azab yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan nanti di akhirat untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah di dalam surah ini menceritakan tentang percakapan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang apa yang menyebabkan mereka itu masuk ke dalam neraka. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sebab orang-orang kafir itu kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita tadabburi ayat demi ayat dari surah Al-Muddatsir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselimut. Saudara-saudara sekalian, kata muddatsir itu asalnya adalah mutadatsir, yaitu dari fi'il tadatsara yatadatsaru tadatsuran mutadatsirun. Kemudian mutadatsir ini ta itu diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf dal, diganti dengan sabdu sehingga menjadi muddatsir, yang mananya adalah orang yang berselimut. Sementara selimut itu namanya apa? Dithar. Dan di kalangan orang Arab itu pakaian ada dua. Yang pertama namanya syiar, yang kedua namanya dithar. Syiar itu pakaian langsung yang melekat ke kulit, yang ke badan, karena memang itu yang terasa oleh kulit. Nah, sementara dithar itu adalah pakaian luar. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dua istilah ini ketika memuji orang-orang Ansar radhiyallahu taala anhum. Rasulullah SAW bersabda, Al-ansaru syi'arun wan nasu ditharun. Orang-orang Ansar itu ibaratkan syiar, pakaian dalam, pakaian yang langsung melekat ke badan, menunjukkan betapa dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Ansar. Ini pujian Rasulullah kepada orang Ansar. Wan nasu dithar, sementara selain orang Ansar itu adalah pakaian luarnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil dengan Al-Muddatsir? Paling tidak para ulama tafsir menyebutkan ada dua alasan. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama adalah karena memang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berselimut, dan ini bersesuaian dengan kisah sebab turunnya surah Al-Muddatsir ini, seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Yang kedua adalah sebutan Muddatsir itu adalah sebutan atau panggilan mulatafah, panggilan lembut Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sudah juga pernah kita sebutkan ketika menerangkan surah Al-Muzammil. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan juga, selalunya setelah lafaz nida panggilan itu biasanya
setelah lafaz nida itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, akan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan kedua, akan ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini setelah nida panggilan itu kita dapati apa? Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat berikutnya mengatakan qum fa'andir. Perintah pertamanya adalah bangun, dan perintah keduanya adalah berikan peringatan. Nah, kata para ulama, saudara-saudara sekalian, perintah qum ini sebenarnya bukan saja mengandung makna bangun dari pembaringanmu, bangun dari tempat tidurmu, atau bangun dari dudukmu, akan tetapi ada makna lebih dalam daripada itu. Kenapa? Karena kalau kata qoma itu dirangkai menjadi misalnya qoma Umaru bil amri ala akmali wajhin. Itu makna qoma di situ bukan dia bangun, akan tetapi maknanya adalah dia telah melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Nah, sehingga maksud dari kum di sini bukan saja perintah untuk bangun, tetapi adalah perintah untuk melaksanakan tugas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sebuah tugas, itu dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik-baik mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ini di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Sempurna, tidak ada yang tertinggal, Tidak ada yang disembunyikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku ke atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam itu sebagai agamamu. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, kata para ulama juga difahami dari ayat di atas bahwa diangkatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang adalah atas pilihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan atas ambisi atau keinginan pribadi yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada pada orang lain. Ada namanya Umayyah ibnu Abi As-Salt. Dia ini punya ambisi karena dia banyak membaca kitab Taurat dan Injil. Dia menemukan ada berita akan turun Nabi akhir zaman, dan dia punya ambisi untuk menjadi Nabi akhir zaman tersebut. Dan ini tidak terjadi pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebuah riwayat yang menjelaskan hal ini. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innallaha nazara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah melihat hati-hati manusia ini semuanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mendapati hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hati yang terbaik di kalangan hati-hati manusia yang ada di atas muka bumi ini. Fastafahu li nafsihi. Kemudian Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabata'athahu birisalatihi, diutusnyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk menyebarkan risalahnya. Nah, ini riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita kembali ke ayat qum fa'andir, bangun dan berikanlah peringatan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memberikan apa? Memberikan peringatan. Indzar, bukan musyra.
Busyra itu adalah berita gembira. Nah, tentu kita bertanya, kenapa? Apa alasannya? Nah, alasannya adalah karena kaumnya ketika itu sudah sangat jauh dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tentu saudara-saudara sekalian, kita masih ingat sewaktu kita mentadaburi surah Nuh alaihissalam, ya, pada pertemuan yang lalu, di mana kita sudah menjelaskan bagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif itu dirubah oleh Amr ibn Luhai al-Khuzai menjadi paganisme, menjadi ajaran penyembah patung. Ya. Di Mekah itu tadinya tidak ada patung, ya. Bahkan di Ka'bah itu ada 360 patung. Di jalan-jalan kota Mekah banyak patung. Di rumah-rumah mereka banyak patung. Ya, bahkan mereka ketika musafir pun ada bawa patung. Yang tadinya tidak ada. Siapa yang merubah itu? Yang merubah itu adalah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Jadi mereka sudah sangat jauh dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sebagian kecilnya masih ada, ya. Nanti kalau kita baca sirah kita akan menemukan beberapa orang yang masih lagi, ya, yang disebut dengan orang-orang yang al-hunafa, ya, orang-orang yang masih punya keyakinan yang lurus. Nah, kemudian siapa saja mereka yang perlu diberikan peringatan itu, ya. Nah, di sini tidak disebutkan, ya, secara spesifik, ya, siapa yang perlu diberikan peringatan. Akan tetapi tentu saja saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun sirah Rasulullah SAW, tentu kita menemukan ayat misalnya begini, ya, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW. Ini pertama sekali, ya, untuk mengingatkan kaum keluarganya. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga besarmu yang dekat. Ini pertama sekali. Nah, kemudian siapa lagi? Tentu, ya, kaumnya, orang-orang kafir Quraisy Mekah, kemudian orang-orang Arab, ya, kemudian seluruh umat manusia, bahkan juga termasuk kalangan jin. Nah, inilah orang-orang, ya, atau kalangan-kalangan yang perlu diberikan inzar, peringatan. Nah, diingatkan tentang apa? Ya, juga tidak disebutkan secara spesifik. Jadi ayat itu biarkanlah begitu secara umum. Jadi maksudnya mencakupi semuanya. Nah, mungkin diingatkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala di dunia juga, ya, azab Allah nanti di akhirat, ya, diingatkan semuanya. Ya, tentu, ya, ini selalunya inzar ini adalah bentuknya ancaman-ancaman, ya, yang akan diturunkan kepada mereka jika mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, ya, memandangkan kepada, ya, tugas yang diamanahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah sebuah tugas yang ringan, dia adalah sebuah tugas yang sangat berat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan 5 pesan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 pesan ini sesungguhnya, ya, juga ditujukan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita, ya, juga termasuk para dai, orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama apa? Pesan yang pertama adalah wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Nah, di sini ada perintah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan saja, ya, kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Besar, akan tetapi, ya, lebih dalam dari itu. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua keadaan kita, ya, baik dengan hati kita, baik dengan lisan kita, juga, ya, dengan seluruh perbuatan kita. Nah, itu perintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini didahulukan lafaz rabbaka, ya, wa rabbaka fakabbir, bukan fakabbir rabbaka, ya, didahulukan lafaz rabbaka. Ini menunjukkan apa? Ini kata para ulama, lit takhsis, menunjukkan pengkhususan. Maksudnya adalah, ya, bahwa
Pengagungan itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah saja yang berhak untuk diagungkan. Nah, kenapa? Saudara-saudara sekalian, ya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang berhak untuk kita agungkan? Nah, itu ada jawabannya dari lafaz Rabbaka itu sendiri. Nah, makna Rabbun, saudara-saudara sekalian, itu berbeda dengan makna ilahun. Ya, kalau Rabbun memang kalau kita terjemahkan artinya adalah Tuhan. Ilahun itu juga artinya Tuhan. Tapi kalau ilah, Tuhan yang kita sembah, la ilaha illallah. Tapi kata Rabbun itu Tuhan kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dalam surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Apa maksud Tuhan sekalian alam? Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, Allah yang kemudian mengaturnya, ya. Nah, kata Rabbun kalau begitu, itu memberikan makna Allah yang telah ciptakan alam semesta ini. Langit ini ciptaan Allah, bumi ini ciptaan Allah, apa yang ada di antara keduanya itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga, saudara-saudara sekalian, manusia yang ada di dalamnya. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ciptaan yang lain, ya. Maksudnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah cipta kita, manusia ini, Allah bagi rizki kepada kita, ya. Dan rizki itu tidak pernah kita bayar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kemudahan hidup kepada kita. Nah, karena itulah, ya, kita wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu sucikanlah. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kita umat Nabi Muhammad ini, umat Islam ini, terutama para dai yang menapaki jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini jika seorang dai, saudara-saudara sekalian, ya, memiliki sebuah keyakinan yang ada di dalam hatinya ini, ya, yang maha agung itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha besar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selain Allah itu adalah kecil. Dia akan bisa mengukur kadar makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jika dia punya keyakinan yang maha kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selain Allah adalah lemah. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini perlu kita tancapkan sedalam-dalamnya, ya, ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kenapa? Karena kalau sudah keyakinan seperti ini menghunjam ke dalam hati kita, maka kita akan menjadikan Allah saja tempat kita bertawakal dan tempat kita minta pertolongan. Nah, kemudian pesan yang berikutnya adalah wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Di sini kata pakaian bisa bermakna zahir. Maksudnya pakaian yang kita pakai ini, ya. Nah, kita umat Islam ini, terutama para dai, itu harus menjaga kebersihan, ya, bersih dari kotoran, bersih dari segala najis, ya, karena kebersihan itu sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah setengah daripada iman. At-tuhuru atau at-tahuru syatru al-iman. Kebersihan itu adalah setengah dari iman. Tanda orang beriman itu adalah dia bersih. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan bisa juga bermakna sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, bahwa pakaian yang bersih itu maksudnya pakaian yang dipakainya itu bukan didapat dari hasil yang haram, ya, tapi adalah dari hasil yang halal. Karena itu kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, umat Islam ini, terutama para dai, ini penting, harus benar-benar memastikan bahwa apa yang dia pakai itu adalah dari hasil yang halal. Apalagi yang dia makan, harus dia pastikan. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, kata pakaian itu juga bisa bermakna maknawi. Ini kata para ulama, maksud pakaian itu adalah perilaku, ya.
akhlak. Ya, karena ya kita ini yang pertama dilihat orang itu perilakunya, akhlaknya sebelum dia berbicara itu akhlaknya. Ya, apalagi kepada dai. Sebelum dai itu berbicara, yang pertama yang dilihat orang itu adalah perilakunya. Ya, jangan sampai apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia buat itu berbeda. Ya, memang tidak ada orang yang sempurna. Yang sempurna itu adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi paling tidak ini harus menjadi perhatian kita. Karena pepatah Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, dia tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, pesan yang ketiga adalah warrujza fahjur. Dan terhadap perbuatan dosa hendaklah engkau tinggalkan. Nah, lafaz ar-rujza itu bermakna dosa. Artinya dosa hendaklah kamu tinggalkan. Akan tapi dalam qiraat yang lain ar-rujza bisa dibaca ar-rijza yang bermakna azab. Maksudnya engkau harus menghindari apa-apa saja yang bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu juga saudara-saudara sekalian, kita umat Nabi Muhammad SAW ini, terutama para dai, ya harus memberikan perhatian yang serius dalam hal ini. Ya, harus mampu menahan diri untuk tidak melakukan dosa. Termasuk juga menghindari tempat-tempat syubhat. Yang kalau kita mendatangi tempat-tempat syubhat ini, ya itu akan bisa merubah persepsi orang tentang kita, ya tentang para dai. Mereka akan punya persepsi yang negatif. Ya. Berikutnya adalah pesan wala tamnun tastakthir. Dan janganlah kamu memberikan sesuatu dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Saudara-saudara sekalian, ayat ini terkait dengan bab maliyah, ya, masalah harta. Allah Subhanahu wa taala di sini melarang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu kepada orang lain dengan niat mengharapkan imbalan yang lebih banyak daripada apa yang diberikan. Nah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ya kita terutama para dai ini ya jangan ya berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita banyak berharap kepada orang, ya kita akan banyak kecewanya. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah sesuai dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya adalah baik. Nah, pesan yang berikutnya adalah ya yang menjadi kata kunci dari ini semuanya wali rabbika fasbir. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu hendaklah engkau bersabar. Ya. Memang saudara-saudara sekalian, tanpa ada kesabaran, ya, seorang akan merasa berat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa kesabaran, seseorang akan terasa berat untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa ada kesabaran, tentu juga seseorang akan berat untuk menerima segala ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan baik di dunia ataupun nanti di akhirat, ya, Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan kesabaran. Coba lihat ya di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Jadi bersabar ini adalah penting. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka itu meyakini ayat-ayat kami. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah turun surah ini, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai ya mengajak kaum kerabatnya, orang-orang terdekatnya, para sahabatnya untuk masuk agama Islam. Tentu kalau kita baca sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan ya sejarah ini, dan ada yang disebut dengan 3 tahun ya dakwah sirriyah itu dilakukan oleh
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perintah ya untuk melakukan dakwah jahriyah. Baik, di akhir tadabbur kita ingin mengambil beberapa pelajaran yang insya Allah bisa menjadi panduan kita dalam hidup ini. Yang pertama adalah bagi kita ya umat Islam, terutama para dai, ini perlu sekali menanamkan dan memantapkan keyakinan di dalam hatinya, ya di dalam hati kita tentang yang agung itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang maha besar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang maha kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu tertancap mantap di dalam hati kita, insya Allah kita akan bisa mengukur kadar makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya adalah bagi kita umat Islam, terutama bagi para dai, perlu memberikan keteladanan yang baik, ya. Karena dakwah yang paling efektif dan efisien itu adalah dakwah dengan keteladanan, dan itulah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi memang ya tidak ada manusia yang sempurna, paling tidak kita harus berikhtiar. Yang berikutnya adalah kita umat Islam, terutama para dai, juga harus memiliki sifat sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk tidak melakukan maksiat, dan juga sabar dalam menerima seluruh ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja tadabbur pertama kita tentang surah Al-Muddatsir ini. Insyaallah kita teruskan tadabbur pada ayat-ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.